sejak pandemi COVID-19 sedikitnya ada 8 koperasi bermasalah yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan PKPU. Namun dalam perkembangannya kami ada kepentingan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematik untuk memastikan putusan PKPU itu dijalankan secara benar. Banyak sekali perkaranya mulai 2016 sampai 2022. Dalam arti ada perkara kepalitan dengan PKPU dan pilotnya, ada di perkara niaganya, ada juga perkara perdatanya, ada juga perkara pidananya. Kembali bersama kami di Economic Challenges, saya ke Pak Herman. Pak Herman, kemajuan dalam pembahasan Undang-Undang Perkoperasian kita sudah sampai di mana, Pak Herman? Ya, saya ingin sedikit ya mengulas tadi, bahwa sejauh mana sih sebetulnya esensinya koperasi ini tetap kita jaga dan kita rawat, bahkan kita perkuat dengan regulasi yang baru. Kalau memang kita mempertanyakan penting atau tidak, saya katakan penting. Karena koperasi adalah perwujudan dari ekonomi Pancasila, perwujudan dari konstitusi negara, dan ini memang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi pasal 33. Itu yang penting dulu. Nah, sehingga bagaimana terhadap implementasinya, sehingga kemudian terjadi banyak masalah di dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian ini. Menurut saya memang harus dipisahkan, mana yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Tetapi kalau saya mengambil kesimpulan, bahkan saya dalam rapat dengan Kementerian Koperasi, saya agak tegas bahwa sudah saja koperasi. Kalau memang koperasi simpan pinjam ini terus menuai masalah, lebih baik dihapus saja tuh untuk menu KOSIPA-nya itu. Lebih baik kita ke hal-hal yang lebih ekonomi real lah begitu. Yang tidak berisiko terhadap para penabung khususnya. Kalau peminjam, ya itu tergantung bagaimana perikatan perjanjian mereka kan. Nah, oleh karena itu kami juga mempertanyakan sejauh mana sih sebetulnya kapasitas Kementerian Koperasi ini di dalam mengelola perkoperasian yang jumlahnya tadi ada 127.000 lebih, yang diantaranya adalah itu termasuk bagaimana mengelola keuangan. Apakah bisa juga misalkan dimasukkan kepada sistem pengawasan OJK? Menurut saya terlalu jauh. Karena apa? Kalau kita memang melihat esensi dari koperasi ini, kita kan memang membutuhkan sistem pembiayaan yang memang lebih mudah, lebih sederhana, dan mereka menjangkau. Gitu. Karena selama ini kan mereka harus masuk perbankan misalkan, harus dengan sistem yang bankable, harus dengan tata cara, harus ada agunan dan lain sebagainya. Terlalu sulit bagi para pelaku khususnya UMKM dan ultramikro menurut saya. Nah, oleh karena itu sekarang kembalikan saja. Kalau memang ini kita akan garap betul, akan kita besarkan betul atau kita jaga betul, ya regulasinya harus diperkuat. Regulasinya harus diperkuat di mana? Ya di undang-undang. Memang kalau merujuk kepada Undang-Undang 25 tahun 92, ya kalau dibilang kadaluarsa sebetulnya tidak juga. Karena kalau mau diurai dan itu dijadikan peraturan presiden atau menjadi peraturan menteri sebetulnya bisa. Tetapi saya juga tidak setuju kalau undang-undang yang afirmatif, yang ini adalah untuk rakyat kecil, juga harus terlalu banyak pidananya tadi. Karena ini juga menjadi pertentangan. Kami di DPR kalau menyusun terhadap undang-undang yang memang berlaku untuk masyarakat yang kecil, dan kemudian pidananya lebih banyak, kayaknya kurang relevan. Tetapi kalau kemudian urgensinya bahwa ini bisa menjadikan regulasi yang bisa memperbaiki tata laksana perkoperasian. Para pelaku koperasinya bisa di screening dulu. Kemudian yang nggak lolos ya tidak dikasih perizinan. Yang lolos ya di fit and proper test dulu. Bagaimana moralitasnya, rekam jejaknya. Nah, kalau ini kemudian diberlakukan, ya berarti penting bahwa perubahan undang-undang ini bisa mengatur persoalan ini. Yang kedua, sistem pengawasan. Loh, kalau kementerian anggarannya hanya 1,3 triliun untuk membina 128 kurang lebih koperasi di Indonesia,
dengan aset yang 180 triliun nggak cukup mampu. Gitu. Pak Ahmad menurut saya anggarannya sangat kecil, paling mampu untuk sosialisasi. Bagaimana untuk operasional pengawasan? Pasti tidak mampu. Dibebankan kepada koperasi untuk seperti bagaimana bank memodali OJK, itu juga menurut saya sangat riskan, nanti dibebankan lagi terhadap para pengguna. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini harus ada dua sisi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pertama, ya regulasinya kita tarik kepada undang-undang yang ini memadai untuk mengatur tata laksana perkoperasian. Yang kedua, sistem pengawasan dibuat badan sendiri. Yang ini memang bisa mengawasi secara intens, secara fokus, dan ini juga bisa memberikan tindakan cepat terhadap para yang melanggar aturan itu. Gitu. Nah, yang ketiga, ya koperasi kalau mau diperhatikan ini sebagai soko guru, sebagai pendorong usaha kecil menengah, ya kementeriannya harus ditambah anggarannya. Anggarannya ditambah menjadi 1,3 triliun, turun lagi kemarin. Gitu. Dulu bahkan nggak pernah berkutit di antara 600-700 miliar saja. Loh, bagaimana bisa memajukan perkoperasian di Indonesia dengan anggaran sebesar itu? Gitu. Nah, oleh karena itu kalau memang ke depan kita masih ingin memegang teguh bahwa ekonomi kita tidak liberal, tidak sosialis, ya kita harus berada di ekonomi Pancasila. Wujudnya apa? Ya koperasi gitu. Nah, koperasi inilah yang harus nanti kita betul-betul dituangkan di dalam undang-undang. Dan ya kalau ditanya bagaimana perkembangan di DPR, kami memang agak sulitnya pada setiap kali pembahasan dalam masa prioritas itu maksimal 2. Sedangkan kita sendiri sampai saat ini untuk membahas undang-undang BUMN saja, revisi undang-undang BUMN sampai sekarang masih maju mundur saja, nggak selesai-selesai. Nah, kalau koperasi, bagaimana koperasi? Ini juga masih perdebatan. Sehingga kalau tadi RUU sudah dibahas di pemerintah, kami di DPR masih belum menetapkan pilihan ini menjadi prioritas. Ya tahun ini tidak ada pembahasan undang koperasi. Bagaimana tahun depan? Kita akan bahas lagi nanti di prioritas tahun depan. Gitu. Nah, ini yang menurut saya harus diyakinkan oleh pemerintah, bagaimana esensi undang-undang ini kalau kemudian direvisi, dan apa manfaat bagi rakyat, serta bisa menuntaskan terhadap persoalan-persoalan yang tadi 26 triliun digasak oleh para koperasi yang bermasalah. Saya ke Budaya. Belum prioritas undang-undangnya, tanggapannya bagaimana? Indonesia ini termasuk mungkin satu-satunya negara, koreksi ya kalau salah, yang memasukkan koperasi ke dalam undang-undang dasarnya. Berarti punya privilege dong koperasi ini. Jadi lucu kalau misalnya ternyata DPR-nya sendiri tidak memprioritaskan. Ya kan? Tahun 92 itu belum terlalu uzur karena memang ada juga undang-undang UPA misalnya tahun 60. Tapi sekarang kan kita melihat dinamika perkembangan dengan adanya tadi 8 koperasi. Masa mau dicuekin? Mungkin ada hal-hal yang memang harus kita benahi dan itu urgent. Kalau memang kita melihat dan konsisten mendudukan koperasi sebagai soko guru. Kemudian undang-undang dasar juga menyebutkan. Ya tuh konsisten dong, kalau nggak usah dia ada di undang-undang dasar. Buang aja sekalian koperasinya, anggap aja sebagai badan hukum yang lain. Ya kan, di Indonesia. Toh yang penting ada, tapi tidak istimewa lagi. Kalau saya sih melihat korelasinya seperti itu, kalau memang belum diistimewakan. Nah, kalau sekarang memang mau konsisten, ayo kita bedah bersama kepentingannya apa. Ekonomi kerakyatan itu sudah sangat urgent untuk diperhatikan, apalagi kemarin pandemi sudah meluluh lantakan semua perekonomian, dan yang memang terkena paling keras adalah middle ke bawah. Makanya kenapa koperasi simpan pinjam yang kena gerus, bukan bank. Kenapa? Karena mereka yang kena ras. Kembali lagi, point of view pemerintah itu mau kemana? Kalau memang point of view-nya ke ekonomi kerakyatan, ya hayu kita kerjain. Kalau enggak ya silahkan saja. Ya kan ngurusin yang lain, karena dianggapnya tidak ada urgensinya. Nah sekarang, berapa tadi? Berapa triliun itu? 28 triliun, 26 triliun itu yang rugi siapa? Masyarakat kecil apa masyarakat besar? Masyarakat kecil lah. Kembali lagi, ekonomi kerakyatan, rakyat yang mana? Yang dirugikan kan rakyat kecil. Atuh Pak, masa DPR-nya tidak akhirnya berorientasi ke seperti itu?
Baik, bentuk pengawasan seperti apa kemudian yang paling pas terhadap koperasi kalau misalnya memang undang-undang koperasinya belum prioritas? Saya akan berikan tanggapan nanti kepada Pak Sabadi dan juga Pak Frans. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Economic Challenge akan segera kembali.